Kali ini kita akan membahas tentang sifat keperiodikan unsur. Untuk mempelajari unsur-unsur yang begitu banyak, diperlukan suatu cara agar mudah untuk mengenali sifat-sifatnya. Sistem periodik unsur merupakan suatu sistem yang sangat baik untuk mempelajari kecenderungan sifat unsur dan beberapa sifat yang lainnya. Bahkan dapat digunakan untuk meramalkan sifat-sifat unsur yang belum ditemukan tetapi diyakini ada. Atom merupakan bagian terkecil dari unsur, sehingga dapat disimpulkan bahwa sifat suatu unsur ditentukan oleh keadaan dari atom-atom penyusun unsur tersebut. Atom tersusun dari inti atom yang dikelilingi oleh elektron. Proton, neutron, dan elektron dari atom apa saja mempunyai sifat yang sama. Hal yang membedakan sifat atom dan juga unsur adalah bagaimana elektron-elektron di sekitar inti tersusun. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka konfigurasi elektron suatu atom menentukan sifat dari unsur. Oleh karena itu, unsur-unsur dengan konfigurasi elektron yang mirip akan mempunyai sifat yang mirip. Bertolak dari pemikiran tersebut, dan apabila dihubungkan dengan letak unsur dalam sistem periodik, maka sifat keperiodikan unsur dapat dijelaskan sebagai berikut. Unsur-unsur yang terdapat pada golongan yang sama mempunyai kemiripan konfigurasi elektron, maka unsur yang segolongan mempunyai sifat yang mirip. Contohnya, unsur logam golongan 1A semuanya sangat mudah bereaksi atau reaktif. Dapat bereaksi dengan air, menghasilkan gas hidrogen, serta semuanya merupakan logam lunak yang mudah diiris. Unsur-unsur yang terdapat dalam satu periode dari kiri ke kanan, konfigurasi elektronnya berubah secara teratur. Hal ini berakibat pada perubahan sifat unsur secara teratur, sehingga unsur-unsur dalam satu periode dari kiri ke kanan mempunyai sifat yang berubah secara teratur. Contohnya, unsur periode ketiga berubah sifatnya dari logam, kemudian menjadi semilogam, dan selanjutnya berubah menjadi non-logam. Selain itu, daya hantarnya juga berubah secara teratur, dari penghantar listrik yang baik, kemudian semikonduktor, dan selanjutnya berubah menjadi bukan penghantar listrik. Logam dan non-logam. Unsur di alam secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu unsur-unsur logam dan unsur-unsur non-logam. Unsur-unsur logam umumnya mempunyai sifat-sifat dapat menghantarkan listrik dengan baik, warna mengkilap, khas logam, keras, dan ulet. Unsur-unsur non-logam umumnya mempunyai sifat tidak menghantarkan arus listrik, serta titik didih dan titik lelehnya rendah. Secara umum, di alam, unsur logam lebih banyak daripada unsur non-logam. Dalam sistem periodik, unsur-unsur logam terletak di sebelah kiri dan unsur-unsur non-logam terletak di sebelah kanan. Dalam satu periode, dari kiri ke kanan, sifat kelogamannya berkurang atau makin bersifat non-logam. Sedangkan dalam satu golongan, dari atas ke bawah, sifat kelogamannya semakin besar. Antara logam dan non-logam terdapat unsur semilogam atau metaloid, yaitu unsur non-logam yang mempunyai sifat-sifat kelogaman secara terbatas. Titik leleh dan titik didih. Titik leleh dan titik didih termasuk sifat fisis yang mempunyai sifat keperiodikan. Kecenderungan titik leleh dan titik didih unsur dapat dilihat pada gambar yang menunjukkan grafik perubahan titik leleh dan titik didih dari unsur-unsur dalam sistem periodik unsur. Dari grafik tersebut dapat dijelaskan kecenderungan perubahan titik leleh dan titik didih dalam sistem periodik unsur adalah sebagai berikut. Unsur-unsur logam dalam satu golongan dari atas ke bawah, titik leleh dan titik didihnya cenderung makin rendah. Sedangkan untuk unsur-unsur non-logam cenderung makin tinggi.
Unsur-unsur dalam satu periode dari kiri ke kanan, titik lelehnya naik sampai maksimum pada golongan 4A, kemudian turun secara teratur. Sedangkan titik didih akan naik sampai maksimum pada golongan 3A, kemudian turun secara teratur. Jari-jari atom. Jari-jari atom merupakan jarak dari pusat atom sampai kulit elektron terluar yang ditempati elektron. Panjang pendeknya jari-jari atom ditentukan oleh dua faktor, yaitu yang pertama, jumlah kulit elektron. Makin banyak jumlah kulit yang dimiliki oleh suatu atom, maka jari-jari atomnya makin panjang. Contohnya, jari-jari atom kalium lebih panjang dari jari-jari atom natrium, sebab jumlah kulit yang dimiliki atom kalium lebih banyak dari atom natrium. 2. Muatan inti atom. Bila jumlah kulit dari dua atom sama banyak, maka yang berpengaruh terhadap panjangnya jari-jari atom adalah muatan inti atom. Semakin besar muatan intinya, gaya tarik inti atom terhadap elektron lebih kuat, sehingga elektron lebih mendekat ke inti atom. Contohnya, pada natrium dan klorin. Kedua atom ini mempunyai jumlah kulit yang sama banyak, yaitu 3 kulit. Tetapi, nomor atom klorin 17 lebih besar dibandingkan nomor atom natrium 11, sehingga gaya tarik inti atom klorin lebih kuat daripada natrium. Akibatnya, jari-jari atom klorin lebih pendek daripada natrium. Berikut ini tabel yang memuat jari-jari atom dari berbagai unsur. Dari tabel tersebut, terlihat ada kecenderungan bahwa jari-jari atom dari satu periode dari kiri ke kanan makin pendek, sedangkan jari-jari atom unsur satu golongan dari atas ke bawah makin panjang. Kecenderungan tersebut diakibatkan oleh adanya gaya tarik inti terhadap elektron dan jumlah kulit elektron. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, muatan inti makin bertambah, sedangkan jumlah kulit elektronnya tetap. Akibatnya, gaya tarik inti terhadap elektron terluar makin kuat, sehingga menyebabkan jarak elektron kulit terluar dengan inti makin dekat. Dalam satu golongan, makin ke bawah, jumlah kulitnya makin banyak. Meskipun dalam hal ini jumlah muatan inti makin banyak, tetapi pengaruh bertambahnya jumlah kulit lebih besar daripada pengaruh muatan inti. Akibatnya, jarak elektron kulit terluar terhadap inti makin jauh. Kecenderungan perubahan jari-jari atom unsur-unsur seperiode dan unsur-unsur segolongan semakin jelas bila diperhatikan pada grafik keperiodikan jari-jari atom. Jari-jari atom menunjukkan besarnya volume atom tersebut. Keperiodikan volume atom ini dapat digunakan sebagai gambaran sifat keperiodikan jari-jari atom. Energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron yang terikat paling lemah oleh suatu atom-atom atau ion dalam wujud gas. Elektron yang terikat paling lemah dari suatu atom adalah elektron yang terdapat pada kulit terluar. Besarnya energi ionisasi merupakan ukuran mudah tidaknya elektron terlepas dari atom, atau kuat tidaknya elektron terikat oleh inti atom. Semakin besar energi ionisasinya, makin sukar elektron terlepas dari atom. Sebaliknya, semakin kecil energi ionisasinya, semakin mudah elektron terlepas dari atom. Contohnya adalah sebagai berikut. Contoh di atas menunjukkan bahwa energi sebesar 495,9 kJ diperlukan untuk melepaskan sebuah elektron dari atom gas natrium. Sedangkan untuk melepaskan sebuah elektron dari atom gas magnesium diperlukan 737,7 kJ. Hal ini menunjukkan bahwa logam natrium lebih mudah melepaskan elektron daripada logam magnesium. Jari-jari atom natrium adalah 186 angstrom
dan jari-jari atom magnesium adalah 160 Armstrong. Dengan demikian, besarnya energi ionisasi suatu atom dipengaruhi oleh ukuran jari-jari atomnya, atau jarak elektron pada kulit terluar dengan inti atom. Semakin panjang jari-jari atom, semakin jauh jarak elektron terhadap inti, sehingga gaya tarik inti terhadap elektron lemah. Oleh karena itu, dibutuhkan energi yang rendah untuk melepaskan elektronnya. Jadi, dapat disimpulkan, semakin panjang jari-jari atom, semakin kecil energi ionisasinya. Kecenderungan energi ionisasi unsur-unsur dalam sistem periodik unsur dapat dilihat pada gambar berikut. Dari data tersebut terlihat bahwa energi ionisasi unsur-unsur dalam satu periode dari kiri ke kanan cenderung semakin besar, dan energi ionisasi unsur-unsur segolongan dari atas ke bawah semakin kecil. Afinitas elektron. Afinitas elektron adalah besarnya energi yang dihasilkan atau dilepaskan apabila suatu atom menarik sebuah elektron. Afinitas elektron dapat digunakan sebagai ukuran mudah tidaknya suatu atom menangkap elektron. Semakin besar energi yang dilepas, menunjukkan bahwa atom tersebut cenderung menarik elektron dan menjadi ion negatif. Tabel berikut menunjukkan harga afinitas elektron beberapa unsur yang sudah diketahui. Kecenderungan afinitas elektron menunjukkan pola yang sama dengan pola kecenderungan energi ionisasi. Afinitas elektron unsur-unsur dalam satu periode dari kiri ke kanan semakin besar, sedangkan afinitas elektron unsur-unsur dalam satu golongan dari atas ke bawah semakin kecil. Keelektronegatifan. Keelektronegatifan atau elektronegativitas adalah kecenderungan suatu atom dalam menarik pasangan elektron yang digunakan bersama dalam membentuk ikatan. Semakin besar harga keelektronegatifan suatu atom, semakin mudah bagi atom tersebut untuk menarik pasangan elektron ikatan, atau gaya tarik elektron dari atom tersebut semakin kuat. Dengan demikian, pola kecenderungannya akan sama dengan afinitas elektron. Keelektronegatifan unsur-unsur dalam satu periode dari kiri ke kanan semakin besar, sedangkan keelektronegatifan unsur-unsur dalam satu golongan dari atas ke bawah semakin kecil. Keelektronegatifan mempunyai makna yang berlawanan dengan energi ionisasi, sebab makin mudah suatu atom melepaskan elektron, berarti semakin sulit dalam menarik elektron, dan sebaliknya. Skala keelektronegatifan tidak mempunyai satuan, sebab harga ini didasarkan kepada gaya tarik suatu atom pada elektron, relatif terhadap gaya tarik atom lainnya pada elektron. Berikut merupakan harga keelektronegatifan unsur-unsur dalam sistem periodik. Berikut merupakan gambaran sifat unsur dalam sistem periodik. Nah, demikianlah penjelasan tentang sifat-sifat unsur dalam sistem periodik. Semoga bermanfaat. Terima kasih.